Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Mulyana, Saya Nuraini, saya Naila Agustin. dari kelas 11 Busana 1 akan mempresentasikan video dengan materi yang berjudul Rukun Iman. Adapun yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian rukun iman dan yang kedua jenis-jenis rukun iman. Yang pertama, pengertian rukun iman. Rukun iman adalah kepercayaan dalam diri atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, percaya pada hari akhir dan percaya pada ketentuan Allah, biasa disebut dengan qadar dan qadar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahnya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kedua, jenis-jenis rukun iman. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Maha Esa. Keyakinan itu diucapkan dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dengan beriman kepada Allah, kita akan selalu merasa bahwa setiap yang kita lakukan itu diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan membutuhkan sikap diantaranya. 1. Berbuat baik, 2. Takwa, 3. Malu, 4. Syukur, 5. Sabar, 6. Ridha dengan keputusan Allah. Perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berusaha untuk lebih maju, tidak bersikap sombong, bersikap pemaaf serta segera bertaubat jika melakukan kesalahan, menyadari akan kebesaran dan kekuasaan Allah, berperilaku dan bersikap baik kepada sesama manusia, beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, selalu bersyukur dan memanfaatkan yang telah diberikan Allah dengan baik, menjaga dan melestarikan alam dengan baik. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada malaikat Allah berarti percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat ada dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya yang bertugas mengawasi dan mencatat apapun perbuatan yang manusia kerjakan. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat tidak memiliki rasa lelah dalam mengawasi sehingga setiap muslim akan bersikap yang pertama, berhati-hati pada setiap apa yang ia kerjakan. Yang kedua, tenang karena malaikat selalu mengawasinya. Yang ketiga, banyak bersyukur. Dan yang keempat, taat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat di dunia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah: 1. Memberi petunjuk kepada manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 2. Memperoleh penjelasan yang mutlak mengenai kebenaran dalam menghadapi segala persoalan. 3. Dapat membedakan yang hak dan batil. 4. Mengetahui kisah umat di zaman dahulu, ada yang durhaka dan juga yang taat, sehingga dapat diambil pelajaran dari kisah tersebut. Dengan mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, seseorang muslim akan memiliki sifat: 1. Senang dalam menuntut ilmu, 2. Tidak mudah putus asa, 3. Santun pada orang tua, 4. Perkataan benar, dan lain. 4. Iman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada rasul ialah percaya bahwa Allah telah memilih di antara anak dan cucu Adam alaihissalam diutus untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar mereka hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran
Quran Surah Al-Mu'min ayat 78 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa satu mukjizat melainkan dengan selain Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Quran Surah Al-Mu'min ayat 78. Perilaku yang mencerminkan berikut kepada Rasul Allah adalah melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasul dan menjauhi larangannya, menjadikan hidup selalu bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat, selalu berbuat baik supaya dapat menikmati nikmatnya surga dan terhindar dari neraka, berlaku jujur dan benar atau sidik, bertanggung jawab, mengemban amanah atau amanah, berlaku cerdas dan bijaksana atau fatona, senantiasa sabar menghadapi cobaan seperti sifat Rasul, selalu tawakal dalam sikapnya Rasul-Rasul Allah, selalu tawakal jadi umat manusia menteladani sikap beliau, rajin beribadah, senantiasa menjaga dan alam seisinya, dan tidak sombong, dan lain-lain. 5. Iman kepada hari akhir atau kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sugra atau kiamat kecil, yaitu kiamat yang terjadi hanya pada seseorang atau kaum tertentu saja, misalnya kematian seseorang atau kematian suatu kelompok tertentu. Yang kedua yaitu kiamat kubra atau kiamat besar, adalah kehancuran semua makhluk hidup dan alam semesta raya, dan tak ada yang hidup satupun. Dengan beriman kepada hari akhir, seorang muslim akan bersifat rajin beribadah, selalu berbuat baik, jujur, berusaha untuk tidak berbuat dosa, dan hormat pada kedua orang tua, dan lain-lain. 6. Iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia beserta takdirnya. Takdir Allah dibagi menjadi dua, yakni satu takdir mu'allaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, takdir yang masih dapat diubah. 2. Takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi ada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-menawar lagi oleh manusia. Setelah seorang muslim mempercayai qada dan qadar ini, maka mereka akan bersifat 1. Tidak mudah putus asa, 2. Dermawan, 3. Bekerja keras, 4. Sabar, 5. Tawakal, 6. Semangat dalam menjalankan ibadah dan pekerjaannya, dan lain-lain.